Haleluya. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Sebab kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran Tuhan malam hari ini sungguh memberkati kita. Dan membawa kita lebih lagi bertumbuh di dalam iman kita. Dan dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami hari ini ada Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami terus hidup di dalam kebaikan Tuhan. Biarkan hidup kami terus menikmati kasih Tuhan. Dan semakin mengenal Engkau, Allah yang hadir di dalam firman-Mu. Berkati setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Membawa kami terus memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tema kita malam hari ini adalah berada di jalannya. Seseorang dapat membuat pilihan hidup yang benar seiring bertambahnya tingkat kedewasaan rohaninya. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, maka menjadi kerinduan Tuhan adalah bahwa kita terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan, pengenalan kita, kasih kita kepadanya. Sebab tingkat kedewasaan rohani seseorang tidak ada kaitannya dengan usia. Atau tingkat sosial, bahkan berapa lama seseorang itu mulai bergereja atau menjadi Kristen. Tetapi tingkat kedewasaan berbicara tentang pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Seorang yang dikatakan dewasa dalam rohani apabila ia memiliki panca indera yang terlatih. Sehingga ketika seseorang memiliki panca indera yang terlatih, ia mampu membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Dengan kata lain saudara, orang yang dewasa adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan terhadap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan-jalannya yang harus dipilihnya. Ayat bacaan kita pada malam hari ini adalah menjadi sebuah pertanyaan. Daud dia berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Filipi 1 ayat yang 9 sampai ke 10, Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Dia berkata, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam kasih dan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kasih dan pengenalan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saat kita bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka kita beroleh kekuatan untuk membuat pilihan hidup yang benar. Setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita memilih hal yang baik atau memilih hal yang jahat? Tetapi suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada pasal yang keempat ayat yang ke-8, 9, ia berkata, tetapi semua yang baik, semua yang benar, pikirkanlah dan lakukanlah itu. Sama halnya saat kita memilih beribadah kepada Tuhan, saudara. Itu berarti ketika kita beribadah, bahkan ketika kita harus beribadah di rumah sekalipun, hal itu bukanlah sekedar rutinitas di hari Minggu. Melainkan kita sedang bersedia mempersembahkan seluruh kehidupan, keberadaan kita kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita sedang membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang setiap kali dibangun dengan Tuhan adalah hubungan yang selalu baik. Itu sebabnya Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ibadah yang sejati berbicara tentang ketaatan, kesetiaan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita, ketika kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam dewasa iman kepada Tuhan, bahkan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi, keadaan, tempat yang ada, tak kala kita beribadah kepada Tuhan. Ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian kita kepada Tuhan. Hal itu menjadi satu penyerahan total kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada setiap rencananya. Hal inilah yang mendorong saudara dan saya untuk menuruti firman-Nya dan mengikuti jalan-jalannya. Karena kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita. Alkitab mencatat ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan yang lain sehingga kita boleh dapat sampai kepada Bapa. Setiap hari kita menjalani kehidupan kita, saudara. Biarlah hidup kita
tetap ada di jalannya Tuhan. Sebab berkat dan pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan hanya dapat kita alami ketika kita tetap berada di jalannya Tuhan. Tidak melenceng dari jalan Tuhan. Kita tidak sedang berjalan menurut jalan-jalan kita sendiri. Tetapi kita berjalan menurut jalannya Tuhan. Sebab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Alkitab mencatat segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari saudaraku, tetaplah ada dan berjalanlah di dalam jalannya Tuhan. Peganglah setiap perjanjiannya dan ingatlah akan setiap peringatan-peringatannya. Di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini akan terus berjalan dalam keadaan yang lebih sukar lagi. Seperti Alkitab mencatat, biarlah kita sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan tetap ada di jalannya Tuhan. Tetap ada di dalam kebenarannya Tuhan. Tetap ada di dalam kasih dan setia kita, ketaatan kita kepadanya. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa hidup ini adalah hidup yang harus senantiasa dipersembahkan di hadapan Tuhan. Menjadi doa dan kerinduan dari Raja Daud dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kiranya ini juga menjadi doa dan pergumulan kita setiap hari, saudara. Bahwa kerinduan kita dapat berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Dan kita menikmati setiap ajaran Tuhan lewat firman yang sudah menyelamatkan kita. Biarlah firman ini memberkati saudara dan saya. Setiap hari kita bertambah-tambah di dalam kedewasaan pertumbuhan kita kepada Dia menjelang kedatangan Kristus. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir bagi kami. Sekalipun keadaan di hadapan kami bukanlah keadaan-keadaan yang semakin baik setiap hari. Namun biarlah kami tetap berjalan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam kesetiaan dan kebenaran-Mu. Dengan berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatan-Mu. Tolonglah tiap-tiap jemaat-Mu. Tolonglah tiap-tiap umat-umat milik kepunyaan-Mu. Khususnya umat-umat-Mu yang ada di Sosyanim ya Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu ya Tuhan adalah jalan-jalan yang baik. Engkau menuntun kami berjalan di jalan yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan kami percaya kami tidak akan pernah tersesat. Oleh sebab itu pegang tangan kami. Tuntunlah kami. Dan bawa kami terus berjalan di jalan terang firman Allah. Sehingga kasih kesetiaan dan ketaatan serta pengabdian kami kepadamu itu menjadi bagian hidup kami. Terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kami yang benar terhadap Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Dengan mengucap syukur kami kepadamu malam ini. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.